Psikologi komunikator. Jadi, psikologi komunikator adalah ketika seorang komunikator berkomunikasi dengan komunikan yang berpengaruh tidak hanya yang ia katakan tetapi juga memerlukan penampilan yang meyakinkan. Artinya, ia tidak dapat menyuruh pengarahnya memperhatikan apa yang ia katakan. Pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan atau menyampaikan pesan-pesan tersebut. Dalam psikologi komunikator, unsur-unsur siapa yang berbicara lebih penting dari apa yang ia bicarakan. Contohnya, di sebuah perusahaan ada seorang atasan yang memberitahu kepada bawahannya, maka dari itu dia harus berpakaian seperti orang-orang kantor lainnya agar bawahannya bisa menerapkannya dan percaya apa yang ia katakan. Selanjutnya yaitu komunikator komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi mempelajari, meneliti perubahan tingkah laku dan pendapat yang diakibatkan oleh informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada definisi komunikasi disebutkan bahwa komunikator adalah orang yang menyampaikan rangsangan. Komunikator juga sering disebut juga sumber, pengirim, penyandi, pembicara, atau organitor. Komunikator adalah pihak bersinaptik atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Syarat-syarat menjadi komunikator yang baik. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik yaitu komunikator yang baik perlu menyusun dengan teratur isi pesan yang ingin disampaikan agar pesan tersebut mudah dipahami oleh pihak penerima. Kedua, komunikator yang baik juga harus mengetahui masa media yang paling tepat untuk mengirim pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana cara mengadaptasinya gangguan yang akan muncul pada proses pengirim pesan. Yang ketiga, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik yang disampaikan oleh pihak penerima. Selanjutnya ada dimensi etika komunikator dalam komunikasi. 1. Dimensi etika komunikasi didefinisikan bukan hanya sekedar menyangkut usia komunikasi dan proses komunikasi, tapi juga struktur pada mental dan persoalan-persoalan yang menyangkut sistem, yang seringkali mengaitkan persoalan besar mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pembagian teknologi yang jangki serta produknya. Yang kedua, penampilan atau formalistik dan heterofilik. Problem kecil yang muncul di dalam komunikasi akibat dari perbedaan persepsi. Persepsi ini diakibatkan oleh derajat kesamaan dan ketidaksamaan yang dicapai dalam integrasi sosial antara komunikator dan komunikan.